Kita lanjutkan belajar tentang dasar pemrograman menggunakan C#. Pada video yang keempat kita akan belajar tentang variabel dan tipe data. Kita langsung ke materinya. Kita akan tutup dulu materi untuk yang sebelumnya. Kita akan buat folder baru lagi, klik dalam sini, kemudian new folder, kita akan buat V4. Seperti video yang sebelumnya, kita akan buat file-filenya dulu di dalam V4. Kita klik new terminal, kemudian di dalam sini kita akan masuk ke dalam folder dari V4. Caranya cd, kemudian V4. Kita sudah ada dalam folder V4. Kemudian kita buat .NET new, kemudian console. Kemudian kita enter. Kita tunggu sampai proses pembuatan filenya selesai. Nah, ini filenya sudah selesai. Kita ada di dalam V4. Kita klik program.cs ini. Kita akan buat ini sebagai komentar dulu. Kita tekan Ctrl, kemudian garis miring. Nah, di bawahnya kita akan belajar tentang variabel dan tipe data. Variabel itu adalah wadah. Kemudian kalau tipe data itu untuk menentukan wadah itu untuk apa. Contoh adalah kita buat piring, kemudian gelas. Nah, kalau gelas itu mesti isinya adalah untuk cairan. Kalau piring itu untuk yang bandanya padat. Jadi nasi itu dalam piring, bukan di dalam gelas. Nah, gelas itu berarti untuk air, bukan untuk nasi. Jadi selalu perhatikan kita mau ambil apa. Kalau kita mau ambil nasi, berarti kita ambil piring. Kalau kita mau ambil air, berarti kita ambil gelas. Jadi selalu yang diperhatikan adalah kita mau ambil apanya dulu, baru kemudian ambil wadahnya. Nah, di dalam komputer itu hanya ada huruf, kemudian angka, dan simbol. Coba lihat di keyboard Anda. Jadi isinya cuma 3 huruf, angka, dan simbol. Nah, di mana angka itu bisa untuk operasi matematika, ada tambah, kali, kurang, bagi. Nah, kalau huruf itu cuma menampilkan tulisan aja, dan simbol ini jarang digunakan, jadi hanya untuk keperluan tertentu saja. Nah, untuk yang huruf itu bisa, kalau dalam komputer itu bisa berupa huruf satuan, atau dia bisa berupa kombinasi, namanya adalah kata atau kalimat. Jadi cuma huruf ini ada 2 huruf, bisa kata, bisa kalimat. Nah, kalau di dalam pembuatan variabelnya adalah contoh, saya akan buat sebuah huruf. Jadi diawali dengan char, kemudian kita isi dengan huruf, kita isi dengan ini petik 1. Perhatikan petik 1, misalnya dia huruf A. Ini petik 1 berarti menandakan dia huruf. Kemudian berikutnya adalah string. Nah, string ini bisa kita isi dengan kata, misalnya kata Sidoarjo. Nah, kata Sidoarjo. Nah, kemudian kita juga bisa membuat string lagi, kalimat. Contohnya adalah ini menggunakan petik 2. Selalu perhatikan ini petik 1, ini petik 2. Saya belajar C#. Nah, ini. Jadi ini huruf, kemudian ini kata, dan ini adalah kalimat. Kita bisa Ctrl S. Kemudian berikutnya kita akan belajar tentang angka. Angka ini dibagi 2 juga. Ada yang angka utuh. Angka utuh itu misalnya saya akan berikan contoh, ini diawali dengan integer. Ini integer, kemudian nilai. Nah, nilai Anda berapa? Misalnya 80. Nah, ini berarti dia diawali dengan int untuk menunjukkan bahwa wadah ini hanya untuk yang nilainya utuh. Jadi nilainya adalah utuh, itu berarti tidak ada koma, 80. Nah, berikutnya adalah double tinggi. Nah, tinggi Anda berapa? Misalnya 160,5. Jadi perhatikan, karena kita ingin menggunakan angka pecahan, maka di depannya ini dikasih tulisan double. Jadi double itu untuk menunjukkan bahwa isi di dalam wadah ini berupa nilai pecahan. Kemudian perhatikan juga tanda sama dengan kiri sama dengan adalah wadah, kanan sama dengan adalah isi. Jadi tentukan dulu wadahnya, baru isinya. Ambil piringnya, baru nasinya. Jadi nulisnya kan dari kiri ke kanan, berarti kirinya dulu, baru kanannya.
Jadi wadahnya dulu. Nah, sebelum wadah itu tentukan dulu mau diisi apa wadahnya gitu. Sama seperti kalau kita mau ambil air, mau ambil air, ambil gelasnya, baru kemudian ini adalah isinya. Nah, berikutnya untuk yang sering digunakan lagi adalah tipe data adalah boolean kondisi. Jadi kondisi untuk bool ini hanya benar atau salah. Benar atau salah itu bahasa Inggrisnya true atau false. Kita Ctrl S. Kemudian kita akan tampilkan, untuk menampilkan kita menggunakan perintah console, kemudian dot write, kita isi kurung. Nah, perhatikan di dalam kurung ini kita mau tampilkan sama kalau kita mau ambil piring, begitu sudah diisi, berarti kita yang tampil adalah nama wadahnya aja, kita ambil wadahnya, berarti yang dipegang adalah wadahnya. Jadi contoh saya akan buat lagi supaya lebih jelas. Piring. Nah, ini kita membuat sebuah variabel namanya piring, isinya adalah nasi. Berarti yang ditampilkan di dalam sini adalah nama dari variabelnya. Ini yang harus ingat, nama dari variabelnya. Berarti di dalam kurung ini adalah piring, bukan nasi, karena isinya ini sudah ditaruh di dalam piring. Begitu kita ambil piringnya, secara otomatis nasinya itu nanti ikut. Kita Ctrl S, kemudian kita coba play, kita akan lihat hasilnya. Kita tunggu. Nah, ini cuma warning aja karena variabel-variabel ini tidak kita pakai. Perhatikan di dalam sini, ini ada nasi. Jadi kalau kita mau tampilkan semua, kita bisa buat console, kemudian dot write. Nah, ini kita bisa tambahkan misalnya di dalam sini huruf. Nah, ini huruf, kita tampilkan semua. Ini hasilnya kalau kita mau menampilkan semua. Jadi yang ditampilkan di dalam kurung ini adalah nama-nama dari variabelnya. Ingat wadahnya. Jadi wadahnya, selalu wadahnya yang ditampilkan di dalam sini, bukan isinya. Isinya karena sudah kita taruh di dalam wadah. Kalau kita jalankan, kita akan lihat hasil yang dijalankan. Nah, seperti ini. Kita mau bersihkan pakai CLS, enter, kita lihat lagi hasilnya. Ini adalah hasil-hasil yang ditampilkan. Jadi yang pertama ini adalah nasi. Nasi itu adalah kita lihat ke dalam sini berupa string. Kemudian ini adalah huruf. Huruf itu selalu perhatikan pakai petik 1. Nah, kalau string pakai petik 2. Jadi kalau kata atau kalimat pakai petik 2. Kemudian di dalam sini untuk nilai yang utuh kita pakai integer int. Double untuk nilai pecahan 160,5. Kemudian kondisi benar atau salah, true atau false, kita menggunakan bool. Jadi boolean. Kemudian untuk menampilkan kita menggunakan console.writeLn seperti yang di video sebelumnya. Nah, itu saja materi yang kita pelajari. Sebagai referensi saya akan tunjukkan sebuah web untuk melengkapi penggunaan dari tipe data. Silakan nanti dipelajari sendiri. Webnya ada di sini di programmis.com ini. Kemudian tutorial, kemudian ini C#, bisa diklik all tutorials di dalam sini. Kemudian nah, ini sudah ada di bawahnya sini. Jadi ini ada data types. Nah, ini contoh penggunaan dari tipe data integer age 13. Untuk tipe data ada integer, float, double, char, kemudian dan seterusnya. Nah, ini silakan nanti dicoba-coba sendiri. Caranya sama seperti yang ada di dalam sini. Berikutnya saya akan berikan tugas untuk materi kali ini. Tugasnya adalah yang pertama, apa fungsi dari variabel? Ingat, variabel adalah wadah. Jadi apa fungsi tipe data? Jadi ingat, tipe data adalah cara untuk menentukan isi dari variabelnya. Jadi misalnya variabelnya mau diisi string, berarti kita tulisnya dengan string. Kalau variabelnya mau diisi angka, kita bisa pilih antara integer, double, atau float seperti yang dicontohkan. Nah, kemudian apa sebut dengan string, integer, double, dan boolean. Jadi ini perhatikan adalah tipe data. String untuk apa, integer untuk apa, double untuk apa, dan boolean untuk apa. Kemudian berikutnya, buat program yang menampilkan diri Anda di mana data yang akan ditampilkan disimpan terlebih dahulu pada variabel. Saya akan berikan contohnya di dalam program. Ini adalah contoh program yang
nanti untuk tugas. Jadi dalam sini ada string tipe data, kemudian ini nama adalah variabelnya dan ini adalah isinya, kanan sama dengan isi. Baru kita isi semua di dalam sini, kemudian ditampilkan. Jadi write ini tulis nama, titik 2, dan ini adalah variabelnya. Ini kalau kita jalankan, kita play, kita tunggu. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nama, kemudian ini yang ditampilkan adalah variabel. Kemudian ini alamat, kemudian ini menggunakan isi dari variabel-variabelnya. Ini kan variabelnya ini kita ganti, misalnya Johnny Rambo. Jadi kita tinggal mengganti isi dari variabelnya, Ctrl S, yang di bawahnya tidak perlu karena yang ini nama wadahnya tetap. Kalau kita jalankan, hasilnya adalah, kita tunggu. Nah, ini sudah berubah jadi Johnny Rambo. Kalau yang di atas kan ini masih yang sebelumnya. Kalau kita CLS, jadi perhatikan kegunaan dari wadah. Jadi kita di dalam program ini cukup menampilkan wadahnya, sementara isinya ini bisa kita ganti-ganti tanpa harus masuk ke dalam konsol ini. Jadi konsolnya tetap, sementara yang ini bisa kita ganti-ganti sesuai dengan isi yang mau kita buat. Jadi itu materi yang kita pelajari. Silakan tugasnya dikerjakan dan jangan lupa tugasnya nanti diupload ke GitHub. Upload ke dalam C ini. Di sebelumnya kita menggunakan tanda pagar, ini akan dirubah secara otomatis oleh GitHub-nya menjadi C-. Jadi nanti silakan diupload ke folder ini. Jadi untuk video 1, 2, 3, video 2, 3, 4 seperti yang ada di dalam sini, silakan diupload semua ke GitHub supaya guru kalian tahu kalau kalian sudah mengerjakan tugas dan bisa memberikan nilai kepada kalian. Nah, itu saja materinya. Kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.